my head, I don't know what to think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Cantika, NIM 20233001. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis. Yang pertama ada komunikasi berdasarkan penyampaian, terbagi dua, yaitu yang pertama ada komunikasi verbal atau lisan, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, contohnya ada rapat, wawancara, dialog, dan lain-lain. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung seperti lambaian tangan. Ada komunikasi berdasarkan kelangsungannya, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada komunikasi langsung, merupakan komunikasi yang dapat dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara pihak ketiga atau media komunikasi yang ada, serta tidak dibatasi oleh jarak. Contohnya itu mengikuti acara reuni, saling sapa dan berjabat tangan. Ada komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasi yang dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau alat media komunikasi. Contoh alat media komunikasi yaitu televisi, radio, internet, dan lain-lain. Contoh komunikasi tidak langsung yaitu seperti chatting di sosial media, Line, Instagram, WhatsApp, atau kirim surat lewat email. Ada komunikasi berdasarkan perilaku, terbagi menjadi beberapa juga. Yang pertama ada komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan, dan tata cara itu telah diatur di dalam struktur organisasi, contohnya rapat kerja perusahaan, seminar. Komunikasi informal, yaitu jenis komunikasi dalam organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak diakui secara resmi, yang mungkin tidak mempengaruhi kepentingan organisasi atau perusahaan, contohnya kabar burung, desas-desus, dan lain-lain. Yang ketiga ada komunikasi non-formal, yaitu gabungan komunikasi yang bersifat formal dan informal yang bertujuan untuk pelaksanaan tugas atau pekerjaan organisasi atau perusahaan, contohnya rapat mengenai ulang tahun. Ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup, terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada komunikasi internal, yaitu dapat dibedakan lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang terjadi hanya dari pemimpin kepada anggota, misalnya perintah, pujian, teguran, dan lain-lain. Yang kedua ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antara orang-orang dengan status yang setara dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada komunikasi diagonal, yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan terjadi antara orang-orang yang tidak diposisikan secara vertikal. Ada komunikasi berdasarkan maksud atau tujuan komunikasi, dapat dibedakan menjadi berpidato, memberi ceramah, wawancara, memberi tugas, atau yang lain-lain. Selanjutnya, yang keenam, ada komunikasi berdasarkan aliran informasi, dapat dibedakan menjadi yang pertama ada komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berjalan satu pihak saja, contohnya penyampaian pidato dari manajer kepada bawahan. Yang kedua ada pemberian tugas dari atasan kepada bawahan, atau sedang memberi instruksi kepada sekretaris. Selanjutnya yang kedua ada komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik, contohnya saat kita ngobrol dengan teman, kita berbicara, dia pun memberi respon balik kepada kita. Yang kedua ada seorang manajer pemasaran menjelaskan kepada bawahannya, terus kemudian bawahannya itu merespon balik kepada atasannya. Itu tuh sudah terjadi adanya umpan balik. Yang ketiga ada komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan terhadap atasan. Contohnya yaitu saat karyawan ingin menyampaikan usulan, ide, pengaduan, laporan. Yang selanjutnya ada komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawah, penyampaian instruksi, pengarahan kepada anak buah. Yang terakhir ada komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi antara orang yang mempunyai kedudukan sejajar, contohnya di saat dua orang karyawan saling berdiskusi mengenai pekerjaan mereka. Ada komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi, dapat dibedakan menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama ada komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang terjadi secara perseorangan antara pribadi dengan pribadi mengenai soal pribadi juga. Yang kedua ada komunikasi berkelompok, yaitu komunikasi yang terjadi secara kelompok yang menyangkut kepentingan kelompok juga.
Yang terakhir, ada komunikasi berdasarkan peranan individu. Yang pertama, ada komunikasi antar individu dengan individu lain, yaitu komunikasi yang terjadi secara non-formal maupun informal. Individu ini bertindak sebagai komunikator yang mampu mempengaruhi individu lain. Yang kedua, ada komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Yang terakhir, ada komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Pada komunikasi ini, individu berperan sebagai perantara antara dua kelompok atau lebih, sehingga dituntut kemampuan yang prima untuk menjadi penyelaras yang harmonis. Tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.